Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru ya, yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan isu kenaikan gaji ya yang berkembang selama ini. Nah, seperti apa ya informasi atau yang penjelasan dari PT Taspen ya mengenai adanya isu yang berkembang kenaikan gaji 16%. Nah, mari kita simak bersama ya. Ini alasannya dan seperti apa yang diharapkan oleh PT Taspen ya menanggapi adanya isu kenaikan gaji ini. Nah, mari kita simak informasi selengkapnya ya, agar Bapak Ibu bisa memahami ya yang berita yang sebenarnya ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya ya di video ini. Silakan berkomentar untuk menanggapi penjelasan ya mengenai kenaikan gaji 16% yang beredar ya isunya ini, dan seperti apa sebenarnya gambaran adanya kenaikan gaji menurut pemerintah ya, dalam hal ini Menteri Keuangan. Silakan Bapak Ibu simak hingga selesai video ini. Diberitakan melalui melintas.id ya, isu mengenai kenaikan gaji ASN ya, aparatur sipil negara dan pensiunan sebesar 16% pada tahun anggaran 2025 menuai polemik di publik ya. Banyak yang berharap kabar tersebut benar adanya ya, kita semuanya berharap ya. Kalau benar isunya ini tentunya kabar ini tentunya akan membahagiakan ya para ASN aktif maupun pensiunan. Nah, untuk itu pemerintah juga menanggapi ya mengenai isu yang berkembang. Nah, seperti apa klarifikasinya? Kita simak. Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kabar tersebut secara tegas dan menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan resmi yang menyatakan akan ada kenaikan gaji ASN maupun pensiunan sebesar 16%. Dalam pernyataan resminya pada Jumat ya, Sri Mulyani menyatakan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar dan tidak tercantum dalam dokumen resmi perencanaan anggaran negara. Memang dalam APBN 2025 ada kenaikan anggaran 16%. Tapi itu bukan untuk kenaikan gaji, ungkapnya ya. Memang benar ini yang ada kenaikan anggaran 16%. Tapi yang ditangkap isunya jadi kenaikan gajinya 16% ya. Ini perlu hati-hati ya. Nah, kita lanjutkan ya penjelasan dari Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan ya bahwa tahun anggaran 2025 merupakan fase penting dalam proses konsolidasi fiskal nasional pasca pandemi. Pemerintah tengah mengedepankan penghematan anggaran yang telah mencapai 306 triliun demi menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Namun demikian, ya, ia memastikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar ASN tetap menjadi prioritas dengan jaminan gaji dibayarkan secara penuh dan tepat waktu tanpa ada pemotongan akibat efisiensi.
Penegasan dari Menteri Keuangan tersebut turut diperkuat oleh BPK yang menyatakan bahwa struktur penggajian ASN saat ini masih berada dalam koridor fiskal yang aman ya, dan sesuai dengan kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Hingga kini belum ada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan penggajian ASN di tahun depan. Sebagai informasi, kenaikan gaji terakhir untuk ASN terjadi pada Januari 2024. Saat itu melalui peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024, pemerintah menetapkan kenaikan gaji sebesar 8% bagi ASN aktif dan 12% untuk pensiunan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem kepegawaian nasional. Fokus utama mencakup efisiensi jumlah pegawai, pemetaan ulang beban kerja, dan percepatan transformasi digital dalam birokrasi. Nantinya hasil reformasi ini akan menjadi acuan dalam meninjau kembali struktur gaji dan tunjangan ASN, dengan harapan tercipta sistem remunerasi yang adil dan berbasis kinerja. Namun demikian masih terdapat ketimpangan dalam penerimaan antara instansi satu dengan instansi lain, terutama terkait tunjangan kinerja. Kementerian strategis seperti Kementerian Keuangan dan BPK memberikan tukin yang cukup tinggi ya dalam beberapa kasus, bahkan mencapai lebih dari 40 juta per bulan tergantung jabatan dan kinerja. Merespon maraknya informasi menyesatkan ya, pemerintah menghimbau masyarakat khususnya ASN untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Sri Mulyani menegaskan jangan sampai terkecoh ya kabar palsu. Sampai saat ini belum ada kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 16% pada tahun 2025. Pemerintah mengajak masyarakat untuk hanya mengakses informasi melalui saluran resmi seperti situs Kementerian Keuangan, BPK, dan PPID. Meski demikian, pembahasan mengenai anggaran belanja pegawai termasuk kemungkinan penyesuaian gaji ASN atau kenaikan gaji tetap menjadi bagian dari agenda penyusunan APBN 2025. Termasuk dalam hal ini adalah pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang biasanya ditetapkan secara rutin ya setiap tahunnya, namun hingga kini ya belum ada keputusan mengenai besaran dan waktu pelaksanaan kenaikan gaji ya. Jadi Bapak Ibu belum ada resmi ya dari pemerintah mengenai kenaikan gaji. Jadi kita tunggu saja bila mana ada informasi yang resmi ya yang menyatakan adanya pengumuman kenaikan gaji oleh Presiden ya, misalnya dalam pidato nota keuangan atau yang di anggaran atau di APBN tercantum, atau juga jika sudah ada PP-nya maka itu berarti resmi ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.